Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok transplantasi organ akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Baiklah, yang pertama ada definisi transplantasi organ. Transplantasi organ adalah prosedur medis yang melibatkan pemindahan seluruh atau sebagian organ dari satu tubuh ke tubuh yang lain, atau dari satu bagian ke bagian tubuh yang lain. Tujuan utama dari transplantasi ini adalah untuk menggantikan organ yang rusak atau tidak berfungsi pada penerima dengan orang lain yang masih berfungsi dari donor. Organ donor dapat berupa orang yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Baiklah, selanjutnya itu sejarah transplantasi organ. Sejarahnya ini dimulai pada tahun 1954, di mana ginjal adalah organ manusia yang pertama berhasil ditransplantasikan, dan transplantasi hati, jantung, dan pankreas berhasil dilakukan pada akhir tahun 1960-an. Sedangkan pada prosedur transplantasi organ, paru-paru dan usus dimulai pada tahun 1980-an. Sejak pertengahan tahun 1950-an hingga awal tahun 1970-an, rumah sakit transplantasi individu dan organisasi pengadaan organ mengelola seluruh aspek pemulihan dan transplantasi organ. Jika suatu organ tidak dapat digunakan di rumah sakit terdekat tempat donor, tidak ada sistem untuk menemukan kandidat yang cocok di tempat lain. Banyak organ tidak dapat digunakan hanya karena tim transplantasi tidak dapat menemukan penerima yang cocok pada waktunya. Yang ketiga ada prosedur transplantasi organ. Yang pertama adalah dengan menentukan persiapan, yaitu pendonor yang potensial yaitu dengan cara melakukan tes dan evaluasi. Pendonor yang potensial akan menjalani tes darah untuk melihat apakah organ mereka cocok dengan organ penerima. Yang kedua adalah dengan menentukan pemilihan pendonor organ. Jika pendonor masih hidup, pendonor ini bisa berasal dari saudara kandung, pasangan, atau teman yang telah mengikuti evaluasi medis dan psikologis terlebih dahulu sebelum melakukan donor. Jika pendonornya sudah meninggal, organ hati sebaiknya dipilih dari pendonor yang mengalami kematian fungsi otak secara permanen, tetapi jantungnya masih berdetak. Yang ketiga adalah dengan melakukan proses transplantasi. Yang pertama ada operasi transplantasi. Pasien akan diberikan obat bius atau anestesi agar tidur selama proses transplantasi berlangsung. Yang kedua ada durasi transplantasi, bergantung pada organ yang ditransplantasikan dan juga berbagai faktor lain. Misalnya transplantasi hati bisa berlangsung 5-8 jam, ginjal 4-5 jam, pankreas 2-4 jam, dan ginjal pankreas 5-7 jam. Yang keempat, dengan melakukan pemulihan setelah transplantasi. Waktu pemulihan setelah transplantasi bervariasi tergantung pada jenis transplantasi. Yang kelima, adanya risiko komplikasi. Pasien operasi transplantasi hati kemungkinan harus mengkonsumsi obat penekanan sistem imunitas tubuh atau imunosupresan seumur hidupnya agar tidak terjadi penolakan terhadap organ yang dicangkokkan, dan efek sampingnya. Obat-obatan tersebut memiliki berbagai efek samping seperti diare, sakit kepala, diabetes, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, dan penipisan tulang. Baik, selanjutnya yaitu terdapat syarat untuk mendonorkan organ. Yang pertama yaitu mendonorkan organ tubuh dan masih hidup, dan yang kedua mendonorkan organ tubuh jika sudah meninggal. Untuk mendonorkan organ tubuh yang masih hidup, yang pertama, orang yang menyumbangkan organ tubuh adalah orang yang memiliki kepemilikan penuh atas miliknya, sehingga dia mampu membuat keputusan sendiri. Yang kedua, orang yang akan menyumbangkan harus seseorang yang dewasa atau usianya mencapai usia 20 tahun. Yang ketiga, harus dilakukan atas keinginannya sendiri tanpa tekanan atau paksaan dari siapapun. Yang keempat, organ yang disumbangkan tidak boleh organ vital yang mana kesehatan dan kelangsungan hidup tergantung oleh itu. Dan yang terakhir, tidak diperbolehkan mencangkok organ kelamin. Lalu adalah mendonorkan organ tubuh jika sudah meninggal, yaitu dilakukan setelah memastikan si penyumbang yang ingin mendonorkan organ menandatangani kartu donor atau yang lainnya, seperti surat wasiat dan lain-lain.
Kemudian, jika terdapat kasus si penyumbang organ tubuh belum memberikan persetujuan terlebih dahulu tentang menyumbangkan organnya, ketika dia meninggal, maka persetujuan bisa dilimpahkan pihak keluarga penyumbang terdekat dalam posisi dapat membuat keputusan atas penyumbang. Yang ketiga yaitu organ atau jaringan yang akan disumbangkan haruslah jaringan atau organ yang ditentukan dapat menyelamatkan atau mempertahankan kualitas hidup manusia lainnya. Dan yang keempat, organ yang disumbangkan harus dipindahkan setelah dipastikan secara prosedur medis bahwa si penyumbang organ telah meninggal dunia. Dan yang terakhir yaitu organ tubuh yang akan disumbangkan bisa juga dari korban kecelakaan lalu lintas yang identitasnya tidak diketahui, tapi itu harus dilakukan dengan seizin hakim. Adapun macam-macam transplantasi organ, yang pertama adalah organ ginjal, organ hati, paru-paru, pankreas, otak, liver, usus, sistem saraf, uterus, dan otot. Nah, adapun jenis-jenis transplantasi yaitu transplantasi autografi, yaitu perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam tubuh itu sendiri yang dikumpulkan sebelum pemberian kemoterapi. Lalu ada transplantasi allogenik, yaitu perpindahan dari satu tubuh ke tubuh yang lain sama spesiesnya, baik dengan hubungan keluarga ataupun tanpa hubungan keluarga. Yang ketiga, transplantasi isograf, yaitu perpindahan dari satu tubuh ke tubuh lain yang identik, misalnya seperti kembar identik pada umumnya. Yang terakhir, transplantasi xenograf, yaitu perpindahan dari satu tubuh ke tubuh yang lain yang tidak sama spesiesnya, seperti dari manusia ke hewan atau dari hewan ke manusia. Yang selanjutnya yaitu ada legal etik transplantasi organ. Yang pertama yaitu etika kedokteran, bahwa peraturan dan kode etik kedokteran dari seluruh dunia relatif hampir sama, yaitu donasi organ tubuh seseorang kepada orang lain harus dilakukan sukarela dan atas dasar kemanusiaan serta dengan keinginan-keinginan yang baik. Prinsip pertama, jual beli organ dilarang karena hakikat pelayanan kesehatan itu adalah kemanusiaan. Akan tetapi menurut saya, untuk beberapa hal tetap membutuhkan biaya, tidak sekedar gratis demi nilai kemanusiaan. Untuk perawatan misalnya tetap membutuhkan biaya demi tercapainya kesehatan yang lebih baik. Yang kedua yaitu Undang-Undang Sipil. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, bahwa kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu hukum transplantasi. Undang-undang dan peraturan transplantasi organ dilakukan dalam rancangan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Peraturan dan pengelolaan transplantasi organ harus dilakukan dengan peraturan yang tepat, seperti pendaftaran donor, pendaftaran pasien, dan pengelolaan transplantasi, kebijakan dan praktik. Transplantasi organ harus dilakukan dengan kebijakan yang tepat, seperti kebijakan yang membantu mengurangi penolakan organ, mengurangi komplikasi pasca transplantasi, dan mengurangi resiko yang mungkin timbul akibat transplantasi. Yang keempat, ada rasa kemanusiaan. Kemanusiaan memiliki arti bahwa individu harus memiliki kewajiban untuk membantu dan memperlancar kehidupan lainnya dengan cara yang sesuai dengan norma etika. Yang kelima, ada etika terkait agama. Dalam pandangan hukum Islam tentang transplantasi organ tubuh, jika transplantasi dilakukan dengan tidak ada hajat syar'i, yakni untuk pengobatan, maka hukumnya haram. Dan jika ada hajat syariah dengan tujuan untuk memulihkan cacat atau penyakit, maka hukumnya boleh. Dalam pandangan hukum positif, memperbolehkan dilakukannya transplantasi organ tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian. Lanjut ke kebijaksanaan yang sesuai. Transplantasi organ harus dilakukan dengan kebijakan yang sesuai, termasuk kebijakan yang membantu mengurangi penolakan organ. Yang terakhir ada keseimbangan dan keadilan. Transplantasi organ
harus dilakukan dengan keseimbangan dan keadilan untuk mencapai kesejahteraan diri dan kesejahteraan badan bagi donor, pasien, dan komunitas. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Sekiranya ada kesalahan pengucapan atau perlakuan, kami mohon maaf. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.